Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinanda Kurniawan dengan NIM 1301223004. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini proposal saya yang berjudul Optimasi Bayesian pada Arsitektur Hibrida Bigru dengan Attention Mechanism untuk peramalan tekanan gas kering dalam jaringan pipa transmisi. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya stabilitas operasional pada infrastruktur energi. Stabilitas tekanan gas kering ini merupakan prasyarat mutlak untuk penjamin kontinuitas suplai ke konsumen, mengoptimalkan efisiensi energi pada mesin kompresor, serta sebagai langkah mitigasi resiko untuk menghindari operasi di zona bahaya atau danger zone. Tantangan utamanya terletak pada karakteristik data tekanan yang bersifat dinamis dan nonlinear karena dipengaruhi oleh fluktuasi beban di sisi hilir serta interaksi kompleks antar segmen di dalam jaringan pipa transmisi. Uh, Pada riset ini terdapat 3 terminologi penting. Yang pertama Bigru. Bigru itu merupakan uh, varian RNN dua arah untuk menangkap konteks historis dan masa depan relatif dalam sequence. Lalu yang kedua ada attention, yaitu mekanisme pembuat-buatan untuk memfokuskan model pada langkah waktu yang paling informatif. Lalu yang terakhir ada Bayesian optimization, yaitu strategi optimasi hiperparameter sistematis berbasis probabilitas untuk efisiensi tuning. Lalu di sini merupakan 3 paper utama yang bersambung atau yang nyambung dengan proposal saya. Yang pertama ada Isan et al. Yang memiliki kontribusi aplikasi deep learning pada variabel operasional pipa transmisi dengan gap penelitiannya model bersifat unidirectional atau satu arah dan tuningnya masih menggunakan parameter manual. Lalu yang kedua ada Wang tahun 2024 mengimplementasikan attention layer untuk menangkap pola fluktuatif. Namun optimasinya masih menggunakan metaheuristik yang berat secara komputasi. Lalu Deng tahun 2025 melaporkan efisiensi Bayesian optimization pada data industri, namun belum menyentuh variabel yang spesifik tekanan pada pipa transmisi gas kering. Lalu di sini ada gap penelitian. Berdasarkan literatur review, saya mengidentifikasi 3 gap utama. Yang pertama, keterbatasan model, di mana model standar seringkali melemah saat jendela sequence diperpanjang. Lalu yang kedua, adanya konteks satu arah, di mana paper-paper sebelumnya masih didominasi oleh arsitektur satu arah jadi hanya mengandalkan konteks masa lalu saja, sehingga gagal menangkap representasi fitur temporal yang lebih kaya, dua arah atau bidirectional. Lalu yang terakhir, adanya inefisiensi tuning, di mana praktik manual sulit direplikasi dan tidak efisien untuk menelusuri ruang parameter yang luas. Lalu rumusan masalahnya, di sini saya ada dua rumusan masalah. Rumusan masalah pertama untuk attention mechanism, bagaimana pengaruh penambahan attention mechanism pada Bigru terhadap akurasi peramalan berdasarkan matriks RMSE, MAPE, dan R-square. Lalu yang kedua, research question untuk Bayesian optimization, bagaimana pengaruh Bayesian optimization dalam optimasi hiperparameter terhadap kinerja dan stabilitas performa model. Lalu, berdasarkan research question tadi, saya memiliki dua tujuan, yaitu mengukur dampak attention mechanism pada Bigru terhadap akurasi peramalan tekanan gas kering menggunakan RMSE, MAPE, dan R-square. Lalu yang kedua, mengukur dampak Bayesian optimization terhadap kinerja dan stabilitas performa Bigru beratensi pada peramalan tekanan gas kering berdasarkan matriks RMSE, MAPE, dan R-square. Lalu, hipotesisnya saya mendapatkan dibagi dua.
yaitu untuk hipotesis untuk attention mechanism, H0 atau H0-nya merupakan penerapan attention mechanism tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akurasi peramalan tekanan gas. Lalu ada H1, penerapan attention mechanism secara signifikan meningkatkan akurasi peramalan, ditandai dengan penurunan nilai matriks dan peningkatan nilai R-square-nya. Lalu yang kedua ada efek hipotesis terhadap efek Bayesian optimization. H0-nya penggunaan optimasi sistematis tidak memberikan perbedaan performa yang signifikan dibandingkan penggunaan parameter standar. Lalu H1-nya optimasi sistematis secara signifikan menghasilkan model yang lebih akurat serta memiliki stabilitas performa yang lebih tinggi. Proposed method. Metode usulan riset ini adalah arsitektur hibrida yang mengintegrasikan 3 pilar utama, yaitu bidirectional grow berfungsi untuk mengekstraksi fitur penting dari arah maju mundur, jadi 2 arah. Lalu kemudian diperkuat dengan attention-based relevance scoring untuk pembobotan fitur penting. Seluruh arsitektur ini dikendalikan oleh Bayesian Hyperparameter Controller untuk memastikan performa yang optimal. Di sini ada arsitektur dari BigRu. Lalu di sini ada alur kerja sistemnya. Proses dimulai dari akuisisi dataset mentah yang dimasuk ke tahap pre-processing data. Lalu data itu dibersihkan, dinormalisasi, yang selanjutnya dilakukan data splitting secara dibagi 2, jadi ada data training dan ada data testing. Data trainingnya melewati sliding window untuk membentuk pasangan input target. Lalu di sini masuk ke inti sistemnya, optimization loop. Di sini terjadi Bayesian optimization ini mengirimkan kandidat hiperparameter ke modul model training. Setelah model dilatih, nilai validation error akan dilaporkan kembali ke Bayesian sebagai umpan balik untuk mencari hyperparameter yang lebih baik di iterasi berikutnya. Lalu setelah siklus selesai, model terbaik masuk ke tahap evaluasi akhir menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sama sekali untuk mendapatkan nilai yang lebih objektif. Lalu spesifikasi sampling, data sampling dan splitting. Untuk spesifikasi data, populasi riset adalah sensor tekanan pipa transmisi dengan sampel data operasional per jam selama 12 bulan kontinu. Dalam teknik splitting, saya menerapkan pemisahan secara kronologis untuk mencegah informasi masa depan dan masa lalu. 10 bulan pertama digunakan sebagai training set, lalu 2 bulan terakhir sebagai testing set. Lalu di sini ada skenario pengujian. Di sini saya akan menguji menggunakan 3 skenario, yaitu C0, model tidak menggunakan atensi dan tidak menggunakan Bayesian optimization berperan sebagai baseline control. Yang kedua, model menggunakan atensi namun tidak menggunakan Bayesian optimization yang berperan sebagai uji ablasi. Lalu yang terakhir, model menggunakan attention mechanism serta menggunakan Bayesian optimization yang berperan sebagai model usulan pertama. Matrix evaluasi yang digunakan RMSE, MAPE, dan R-square diukur secara kuantitatif. Di sini merupakan referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.